Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila, NPM saya 196302114 dari kelas 3O reguler pagi Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi sederhana, yaitu aplikasi untuk menginput data mahasiswa. Pembuatan aplikasi ini dari pembuatan database dan menggunakan PHP untuk pembuatan webnya, juga akan disisipkan Bootstrap Framework untuk CSS-nya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjalankan aplikasi SAM. Kita klik MySQL Start, kemudian kita klik Shell, dan masukkan perintah MySQL -u root -p. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini -u itu adalah sebagai username dan -p adalah sebagai password. Default dari MySQL, root ini tidak memiliki password, sehingga passwordnya kosong. Kemudian tekan enter lagi. Jika sudah, kita akan membuat database. Cara membuat database-nya adalah menggunakan perintah create database. Kemudian masukkan nama database yang ingin kita buat. Kemudian kita tekan OK. Nah, jika muncul query OK, one row affected, berarti database yang telah kita buat itu sukses. Kemudian kita bisa mencek database yang telah kita buat tadi dengan cara mengetikkan perintah show databases, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini telah ada data database yang telah dibuat. Di sini ada data mahasiswa, yaitu database yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, setelah membuat database, kita akan membuat tabel. Sebelum membuat tabel, kita harus menggunakan membuat database yang kita buat tadi dengan cara mengetikkan perintah use dp mahasiswa atau use sesuai nama database yang telah kita buat. Kemudian kita tekan enter. Jika muncul database change, berarti kita telah berhasil. Kemudian kita membuat tabel dengan cara mengetikkan perintah create table, kemudian masukkan nama tabel yang ingin kita buat, kemudian buka kurung, tekan enter. Kemudian file yang pertama yang kita akan buat yaitu npm, tipenya adalah varchar. Kemudian kita beri keterangan not null di sini adalah data yang diisi tidak boleh kosong. Kalau nullable artinya data opsional atau boleh diisi atau tidak. Kemudian file selanjutnya adalah nama, tipenya varchar. Kemudian bisa kita ketikkan not null juga. Kemudian kita ketikkan kembali tempat lahir, tipe datanya varchar 50, bisa not null juga. Kemudian kita enter lagi, tanggal lahir, tipenya kita menggunakan date, not null. Kemudian jenis kelamin kita menggunakan tipenya N6. Not null juga. Kemudian kita enter. Kemudian ada alamat, tipenya teks, not null juga. Kemudian yang terakhir adalah kode pos, tipenya varchar.
5. Kemudian kita enter lagi, kita tutup kurung, tanda titik koma, kemudian enter. Jika muncul query OK, one row affected, berarti database yang telah kita buat berhasil. Bagaimana cara kita melihat database dan tabel yang telah kita buat? Yaitu dengan cara mengetikkan perintah dash nama tabel yang telah kita buat tadi, kemudian enter. Maka di sini akan muncul informasinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat form dan koneksi untuk menggabungkan semuanya. Nah, jika tadi kita telah membuat database, selanjutnya kita akan membuat directory pada htdocs. Jangan lupa untuk menjalankan Apache, karena saat ini kita akan menggunakan PHP. Apache ini berfungsi untuk web server, sehingga jika tidak menghidupkan Apache, kode PHP tidak akan bisa dieksekut. Kemudian kita pilih Explorer, dan kita akan langsung dibawa pada folder SAM, dan kita pilih folder htdocs. Kemudian kita membuat folder baru dan diberi nama dengan project yang akan kita buat. Nah, di sini saya telah membuat sebuah folder yang bernama data mahasiswa. Di dalam folder data mahasiswa ini saya sudah menyertakan CSS dan JavaScript-nya. Kemudian jika sudah, kita dapat membuka text editor. Di sini text editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Nah, kemudian untuk memilih atau membuka folder yang telah kita buat tadi, kita dapat memilih file, kemudian open folder, lalu pilih folder yang telah kita buat. Di sini saya memilih folder saya, yaitu data mahasiswa, kemudian select folder. Jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita tekan sini, lalu akan muncul folder CSS dan JS. Kemudian selanjutnya, jika sudah muncul folder CSS dan JS ini, artinya kita berhasil masuk ke dalam text editor tadi. Kemudian kita membuat atau menambahkan file index .php. File inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menampilkan form input untuk memasukkan data pada tabel yang telah kita buat tadi. Sebelum membuat form input, sebaiknya kita membuat form koneksi terlebih dahulu, agar saat kita telah selesai membuat form, kita dapat langsung menambahkan file PHP-nya. Untuk membuat koneksi, kita akan membuat sebuah file baru yang bernama koneksi.php. Nah, di dalam file koneksi.php ini kita akan memulai tag PHP-nya. Yang pertama di sini kita membuat variabel dengan nama skoneksi. Kemudian di dalam sini kita memanggil mysql connect. Kemudian MySQL ini memiliki beberapa parameter, akan tetapi kita hanya menggunakan host, user, password, dan database. Yang pertama di sini localhost ini adalah sebagai host, kemudian root ini sebagai username, kemudian tanda petik 2 yang kosong ini adalah sebagai password, kemudian di sini ada nama database yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita ketikkan if mysql error number, kemudian masukkan parameter tadi. Ini parameternya. Kemudian kita tampilkan echo, koneksi gagal,
dan kita akan mengambil data dari kegagalan MySQL untuk mencek kegagalannya apakah sudah terkoneksi atau belum dengan cara mengetikkan MySQL connect error. Nah, jika sudah, kita buka ke web browser, kemudian kita jalankan dengan cara mengetikkan localhost, kemudian nama foldernya, kemudian nama indeks PHP-nya. Apabila tidak ada tampilan sama sekali seperti ini, maka kita berhasil connect dengan database. Nah, sekarang kita sudah terkoneksi. Selanjutnya kita membuat form pada file index. Kemudian kita ketikkan tag HTML. Nah, untuk membuat tag HTML seperti ini, kita cukup mengetikkan HTML .2.5 kemudian enter, maka akan jadi seperti ini. Nah, di bagian title kita ubah namanya menjadi input data mahasiswa. Selanjutnya kita akan load CSS dan JavaScript dengan cara ketik link, kemudian pilih yang CSS seperti ini. Klik link CSS, kemudian kita panggil filenya dengan cara ketikkan CSS bootstrap CSS. Kemudian untuk script JavaScript-nya kita ketikkan script, kemudian pilih yang script src, kemudian enter, maka akan menjadi tampilan seperti ini. Kemudian kita klikkan JS query. Untuk melihat filenya kita bisa buka file JS-nya ini, kemudian kita ketikkan di sini. Kemudian sesudah itu kita masuk pada bagian body, kemudian kita membuat form, tapi sebelumnya kita membuat div container. Kemudian kita membuat kelas. Berikutnya kita membuat card header sebagai card header BG primary. Kemudian kita ketikkan di sini input data mahasiswa. Kemudian di bawahnya kita ketikkan div, kita membuat div kembali menjadi div card body. Di dalam div card body ini kita akan membuat form. Kemudian jangan lupa kita menambahkan metode post ini. Di dalam form kita mulai membuat inputan yang akan diperlukan. Kemudian kita membuat form group, yaitu di form kelasnya adalah group. Kemudian kita buat label. Jangan lupa kita memberikan name pada form kita. Karena untuk memasukkan data kita memerlukan name ini.
Lalu kita bisa tambahkan placeholder, masukkan nama, masukkan npm, kemudian cek terlebih dahulu apabila jika sudah kita berhasil. Berikutnya untuk mempermudah, kita bisa copy pastekan script ini sesuai dengan file yang telah dibuat pada database atau pada tabel tadi. Untuk npm di sini type-nya saya atur menjadi number agar yang bisa diinputkan hanya berupa angka saja. Kemudian untuk nama, name-nya juga nama, type-nya teks, kemudian tempat lahir, type-nya juga teks, kemudian tanggal lahir, saya menggunakan type-nya date, kemudian ada jenis kelamin, alamat, ada juga kode pos, kemudian ada 2 button, yaitu button submit dan juga button batal. Di sini type-nya adalah reset dan submit. Kemudian selanjutnya kita akan membuat, setelah selesai membuat form inputnya, tapi jika kita klik simpan maka tidak akan bereaksi ataupun ada respon. Maka selanjutnya kita akan membuat file untuk penyimpanan datanya. Ini adalah hasil dari pembuatan form input data mahasiswa yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan menyimpan data ke database MySQL. Kemudian kita juga akan menambahkan tag input data pada tag paling bawah, yaitu pada tag penutup HTML. Kemudian berikan tag PHP. Langkah pertama yaitu kita include dulu koneksinya, lalu kita cek jika tombol simpan diklik. Tombol simpan diklik, maka variabel akan menyimpan inputan nama yang ada di dalam form. MySQL query ini punya parameter, yaitu parameter koneksi sesuai dengan file koneksi yang telah dibuat. Inputan pertama ada npm, kemudian di sini ada ORDY, yaitu jika parameter yang telah dicek, jika query-nya gagal, maka akan muncul pesan errornya. Berikutnya adalah kita akan membuat redirect. Kemudian kita buat echo untuk pesan, yaitu echo div allegiance center h5 pesannya silahkan tunggu, data sedang disimpan. Kemudian kita bisa copy redirect ini, kemudian kita pastekan. Kita membuat echo yang kedua, yaitu echo meta http equif refresh content 1 URL http localhost data mahasiswa data mahasiswa PHP. Kemudian kita coba untuk menginsert data yang tadi telah berhasil. Kita bisa melihatnya ke database dengan cara mengetikkan perintah select bintang form.
menggunakan perintah select from data mahasiswa. Nah, di sini ada satu data yang telah tersimpan di dalam MySQL-nya. Jika sudah berhasil, kita akan menampilkan datanya. Di sini kita akan membuat sebuah folder baru atau bisa mengcopy dari index untuk membuat file data mahasiswa untuk menampilkan data yang telah diinputkan tadi. Isinya hampir sama seperti pada file index. Di sini kita ganti dari input data mahasiswa menjadi tabel data mahasiswa. Di sini ada ID div class card body, juga ada href index php, kemudian kelas btn primary tambah data. Di sini ada fitur tambah data yang menggunakan form action, method, post, kemudian input type, text, name, query, placeholder. Kita tambahkan juga placeholder dengan isi cari data mahasiswa, kemudian input type, submit, name, cari, kemudian value, search. Kemudian ada table class, itu tabel bordered. Kemudian kita ada table row, kemudian ada th yang berisi npm, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kode pos, dan aksi. Kemudian kita menambahkan tag PHP. Ada sQuery sama dengan s_post, kemudian query, kemudian if sQuery sama dengan tanda seru sama dengan petik juga. Kemudian select MySQL query koneksi, select form mahasiswa, where npm like %sQuery, nama like %sQuery %. Kemudian nama like %sQuery %. Kemudian ada else, select MySQL query koneksi. Kemudian di sini ada if MySQL num rows, select, kemudian while sdata sama dengan MySQL fetch array select. Kemudian kita menambahkan tabel row kembali yang di dalamnya ada t sama dengan tag php echo sdata npm. Kemudian ada tag php echo sdata nama, tag php echo sdata tempat lahir, kemudian ada tag php echo sdata tanggal lahir, ada tag php echo sdata jenis kelamin, kemudian ada tag php echo sdata alamat, kemudian ada tag php echo sdata kode pos. Kemudian di sini ada MySQL query ini punya parameter, yaitu parameter koneksi sesuai dengan file koneksi yang telah dibuat. Inputan pertama ada npm, kemudian di sini juga ada ordai. Di sini ada href edit mahasiswa .php npm echo sdata npm btn sm btn. Kemudian ada di sini ada dua button, yaitu button simpan dan button delete, button edit dan button delete. Kemudian di sini ditutup dengan tag php else echo tr td span tidak ada data mahasiswa. Sesudah membuat
file data mahasiswa, kemudian kita membuat atau menambahkan file baru dengan nama edit mahasiswa. Kita bisa copy dari file index yang kemudian diganti judulnya menjadi edit mahasiswa. Kemudian di dalam edit mahasiswa ini mempunyai dua tombol, yaitu tombol update dan delete. Fitur update ini untuk mengupdate data yang telah diinputkan sebelumnya. Dan bisa ditampilkan ke dalam tabel dengan data yang baru diinputkan. Di atasnya isinya masih sama seperti indeks dan juga data mahasiswa. Akan tetapi di sini diganti menjadi edit data mahasiswa. Di sini juga masih ada div class, card body, kemudian ada form action, method, post class form item, kemudian ada div class form group, kemudian ada label form npm sama dengan npm, kemudian ada input type sama dengan number, kemudian name-nya npm, kemudian value-nya sama dengan tag php, echo, sdata npm, kemudian ada form group dengan nama dengan type text, kemudian ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan juga kode pos. Untuk data mahasiswa dan juga edit mahasiswa ada sedikit perbedaan, yaitu dimana di sini pada edit data mahasiswa di tag PHP pembukanya itu ada if iset expose sama dengan simpan, kemudian snpm sama dengan expose npm, kemudian nama expose nama, tempat lahir sama dengan expose tempat lahir, kemudian tanggal lahir sama dengan expose tanggal lahir, kemudian jenis kelamin sama dengan expose jenis kelamin, kemudian alamat sama dengan expose alamat, expose kode pos sama dengan expose kode pos. Kemudian di sini ada MySQL query koneksi update mahasiswa, yang artinya dari koneksi ini akan mengupdate data mahasiswa tersebut. Kemudian set npm sama dengan snpm, nama tempat lahir sama dengan tempat lahir, tanggal lahir sama dengan tanggal lahir, jenis kelamin sama dengan jenis kelamin, kemudian alamat sama dengan alamat, kode pos sama dengan kode pos. Kemudian di sini ada where, npm sama dengan npm, or die MySQL error koneksi. Kemudian di sini ditambahkan dua echo, yaitu yang pertama echo div allegiance center H5 silahkan tunggu data sedang diupdate. Maksudnya saat kita selesai menyimpan data, maka kita akan di redirect ke meta http local disk data mahasiswa ini. Meta tersebut adalah timer, maka saat pesannya muncul maka akan dijeda 1 detik baru akan di redirect ke sini, ke http local disk host data mahasiswa. Kemudian echo yang kedua ada meta http equif refresh content. Selanjutnya kita akan membuat file baru, yaitu
delete, kita bisa membuat file baru atau dengan mengcopy dari file index. Tetapi di sini kita membuat file baru saja karena tagnya sedikit, yaitu dengan tag PHP. Kita membuka tag PHP-nya, kemudian tambahkan include, kemudian masukkan parameternya, koneksi titik PHP, kemudian masukkan snpm sama dengan sget npm, kemudian sambil data sama dengan mysql query, masukkan parameternya lagi, koneksi delete from mahasiswa where npm snpm, kemudian echo meta http equif refresh content 1 url http localhost data mahasiswa _data mahasiswa .php. Dan di sini kita bisa masukkan npm-nya, misalnya namanya Linda. Lahir tanggal lahir 09/2021. Kita masukkan ke the post, kemudian tekan tombol simpan, dan akan otomatis dibawa ke tabel data mahasiswa. Di sini ada fitur cari data mahasiswa berdasarkan nama. Di sini sudah muncul datanya. Kemudian di sini juga ada tambah data, update. Di sini bisa kita update misalnya tempat lahirnya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah terupdate, kemudian ada tombol delete. Setelah nah, maka datanya akan otomatis dihapus. Kemudian di sini ada tambah data. Tambah data tadi sudah dijelaskan pada awal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian materi. Mohon maaf jika tidak bisa menampilkan dari awal proses pembuatan karena kondisi laptopnya yang kurang memungkinkan, juga agak sedikit trouble. Terima kasih ya untuk meluangkan waktunya menonton video ini. Saya ucapkan sangat banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.